Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Damai sejahtera Allah tinggal dalam hati kita masing-masing. Pada kesempatan hari ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang hari ini, di minggu ini tidak bisa kembali beribadah di gereja dan harus beribadah di rumah, kami hadir lagi di tengah-tengah ibadah Bapak Ibu di rumah untuk membimbing Bapak Ibu saudaraku di dalam perenungan sabda firman Tuhan, sehingga dimanapun Bapak Ibu berada saat ini bersama-sama dengan kami merenungkan sabda firman Tuhan di minggu ini. Sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, mari Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saatnya untuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, meminta hikmat dari Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, dan apa yang hendak ditaburkan firman Tuhan ini benar-benar akan menjadi rema dalam hidup kita masing-masing. Kita akan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kami hendak mendengarkan sabda firman Tuhan. Sabdamu yang berkuasa atas hidup kami, yang menguatkan kami, dan yang senantiasa membuat kami kokoh berdiri di tengah-tengah setiap pergumulan kami, dan bisa menjalankan kehidupan ini dengan hikmat dari Tuhan, dengan apa yang Kau firmankan menjadi pegangan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan pada kami saat ini, karena kami siap untuk mendengar sabda firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, yang saat ini kita akan buka di Hakim-Hakim 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-24. Hakim-Hakim 4 ayat pertama sampai 24, demikian sabda firman Tuhan. Debora dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Debora, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Debora antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesh, dari daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke Sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Debora, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Debora, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Debora bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Barak menyerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kadesh, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Debora maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Terbatin
di Saanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyin ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin dan Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kipat susu, diberikannya dia minum dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, didekatinya diam-diam, lalu ditantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati, tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yaben, raja Kanaan, di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan ini, merenungkan sabda firman Tuhan ini, dan melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom, kembali saya sapa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan salam sejahtera untuk kita masing-masing dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, satu pelajaran yang hendak kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan ini, kisah Deborah dan Barak dalam menghadapi musuhnya raja Kanaan Yabin dan panglimanya Sisera. Ada banyak pesan firman Tuhan yang saat ini, yang hari ini hendak Tuhan sampaikan kepada kita, supaya firman Tuhan ini menjadikan kita semakin kuat iman kita di hadapan Tuhan, dan semakin teguh kita menjadi pribadi yang Tuhan sayangi dan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu tema, kuasa Tuhan berkarya dalam pertobatan. Kuasa Tuhan berkarya dalam pertobatan. Kita yakin bahwa Tuhan itu punya kuasa, kuasanya tidak terbatas,
dan senantiasa ada karena Tuhan itu sumber dari kekuasaan itu sendiri, dan kekuasaan Tuhan, kuasa Tuhan, karya Tuhan, tangan Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh orang percaya. Demikian juga sangat dibutuhkan oleh Deborah dan Barak dalam menghadapi musuh-musuhnya, Raja Yabin orang Kanaan dan panglimanya Sisera. Tanpa kuasa Tuhan, tanpa karya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, Barak dan Deborah pasti tidak akan pernah bisa mengalahkan orang Kanaan yang begitu luar biasa, yang begitu gagah dengan kereta besinya, dengan tentaranya, dengan panglimanya yang hebat, yang sudah 20 tahun lamanya menindas menjajah bangsa Israel dengan keras. Kita akan melihat di sana kisah yang baik ini, apa yang Tuhan hendak ajarkan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau hari ini kita menghadapi sebuah tantangan di depan kita atau pergumulan di depan kita, dan kita melihat juga di belakang yang sudah kita lalui, mengapa Bapak Ibu dulu kita mampu menghadapi dan menang atas setiap pergumulan, tetapi ketika pergumulan itu datang lagi yang sama, kita merasa kesulitan untuk menghadapi tantangan itu, bahkan kita tidak mampu menghadapi pergumulan itu. Mengapa dulu orang bisa kuat dalam menghadapi pergumulan, satu pergumulan, dan sekarang orang tidak kuat dalam menghadapi pergumulan yang sama? Dulu waktu beberapa puluh tahun yang lalu, ketika di hadapan saya ada satu beban paling tidak 50 kilo untuk saya bawa di pundak saya, berjalan kaki misalkan 1 kilo, 2 kilo, dulu saya masih kuat. Tapi sekarang ketika ada beban tidak sampai 40 kilo, hanya ada beban 30 kilo, 40 kilo, itu sudah menjadi hal yang berat untuk saya. Saya angkat dan saya bawa jalan. Mengapa dulu saya kuat dan sekarang saya tidak kuat dengan satu beban yang sama? Pasti semua ada alasannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melihat kisah dari bangsa Israel ini, orang-orang Israel ini, kisahnya hampir sama dengan apa yang saya utarakan tadi. Dulu bangsa Israel, orang Israel, ketika di masa pemerintahan kepemimpinan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian, mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang lain ketika ia hendak masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bahkan pula bangsa Kanaan pun bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Mereka menang. Tetapi pada zaman hakim-hakim ini, justru mereka kalah dengan bangsa Kanaan. Mereka kalah dan harus ditindas, dijajah selama 20 tahun, ditindas dengan kerasnya oleh bangsa Kanaan. Mengapa dulu bangsa Israel kuat dalam menghadapi bangsa Kanaan dan bisa mengalahkan bangsa Kanaan, tetapi dalam konteks ini mengapa bangsa Israel kalah dalam menghadapi bangsa Kanaan sehingga dijajah selama 20 tahun oleh bangsa Kanaan? Kita akan melihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, alasan mengapa dulu bangsa Israel begitu kuat menang atas pergumulannya melawan bangsa Kanaan, tetapi dalam konteks ini mengapa mereka kalah dengan bangsa Kanaan dan dijajah selama 20 tahun. Kita akan melihat beberapa hal mengapa bangsa Israel bisa kalah dengan bangsa Kanaan. Yang pertama, yang paling utama, karena bangsa Israel melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Ayat pertama, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan
pula apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan, mengerjakan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak lagi menjadi umat yang harusnya melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan, tetapi ayat pertama ini menjadi sebuah kunci bahwa orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat di mata Tuhan? Paling tidak yang pertama, orang yang disebut bangsa Israel yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan adalah menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari peribadahan, menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan, menjauhkan diri dari firman Tuhan, menjauhkan diri dari hukum-hukum Tuhan, dan menyembah berhala, menuhankan yang bukan Tuhan, mengalahkan yang bukan Allah. Jadi mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada yang lain. Yang jahat di mata Tuhan juga menurut keinginan, kesenangan diri sendiri. Mereka lebih terbawa pada keinginan sendiri, bagaimana menyenangkan diri sendiri. Tidak lagi umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi orang Israel lebih ingin dan senantiasa menyenangkan diri sendiri dibanding dengan menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah yang dipandang Tuhan jahat di mata Tuhan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, menyembah yang bukan Tuhan, dan hidup tidak lagi menyenangkan hati Tuhan, tetapi untuk menyenangkan diri sendiri, tidak lagi menuruti akan peraturan dan hukum-hukum yang Tuhan ajarkan, tetapi menuruti apa yang mereka inginkan sendiri. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa bangsa Israel bisa kalah dengan bangsa Israel? Karena bangsa Israel kalah dengan bangsa Kanaan karena bangsa Israel sudah melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Kedua, bangsa Israel menghadapi pergumulan mereka tidak lagi bersama dengan Tuhan. Dulu ketika Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi beberapa musuh, beberapa masalah, beberapa tantangan dan lain sebagainya. Mereka senantiasa menang dalam menghadapi Sungai Yordan, tembok Yeriko, orang-orang Yebus dan lain sebagainya. Mereka selalu menang karena Tuhan katakan bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mengapa ada sebuah kemenangan bagi orang-orang Israel? Bahkan ia menang menghadapi orang-orang Kanaan, Yebus dan lain sebagainya dalam masa masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian, karena mereka bersama-sama dengan Tuhan. Dan kenapa mereka kalah hari ini dalam catatan Alkitab? Karena bangsa Israel sudah tidak lagi menghadapi musuh-musuhnya, tantangannya, pergumulannya bersama dengan Tuhan. Mereka menghadapi pergumulan mereka hanya menghadapinya dengan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, tanpa hikmat Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa tangan Tuhan beserta dengan mereka. Maka mereka, firman Tuhan katakan, karena mereka jahat di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan raja Kanaan, yaitu Yabin. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin orang Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya adalah Sisera yang diam di Roset Hagoyin. Ini yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang
dilihatnya melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tuhan menyerahkan mereka kepada masalah, menyerahkan mereka kepada tantangan, menyerahkan mereka pada kekuasaan yang lain, bukan pada kekuasaan Tuhan. Bangsa Israel sudah tidak lagi berada di dalam kekuasaan Tuhan, tetapi sudah diserahkan kepada di bawah kekuasaan yang lain, yaitu kekuasaan Raja Kanaan, dan di sana mereka menjadi orang-orang yang ditindas dengan keras. Ini hal yang penting untuk kita pelajari, Bapak Ibu Saudaraku. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel juga menjadi sebuah tantangan untuk kita. Kuncinya di sini, apakah kita menang atau kalah, itu bukan terletak pada kemampuan kita, kehebatan kita, tetapi kemenangan kita atas pergumulan itu terletak pada bersama dengan siapa kita menghadapi pergumulan kita ini, menghadapi tantangan ini. Kalau Israel menghadapi orang-orang Kanaan bukan bersama dengan Tuhan, maka mereka kalah dan mereka dijadah, disiksa, ditindas selama 20 tahun. Dan kalau kita harus belajar dari itu, maka kita belajar bahwa mari kita menghadapi segala sesuatu bukan dengan hikmat manusia saja, bukan dengan kekuatan kita, tetapi mari kita menghadapi segala sesuatu mengikut sertakan Tuhan. Ini kalau kita mau belajar akan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, lalu di tengah-tengah masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel selama 20 tahun mereka dijajah, 20 tahun mereka ditindas oleh orang-orang Kanaan, maka bagaimana bangsa Israel kembali menang, pengen kembali menang atas bangsa Kanaan. Hal yang penting adalah bangsa Israel harus bertobat. Bertobat dalam arti meninggalkan cara hidup yang lama. Kebiasaan-kebiasaan yang lama yang mereka terus lakukan itu, dan itu dipandang jahat di hadapan Tuhan. Meninggalkan kehidupan yang lama yang dianggap jahat di mata Tuhan dan berbalik untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjadi sebuah hal yang di mata Tuhan itu indah, baik, benar, tidak bercacat. Ini yang menjadi satu hal yang penting untuk dikerjakan oleh bangsa Israel, bahwa bangsa Israel harus bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, berseru pada Tuhan, mencari dan mendekatkan diri pada Tuhan. Di sana ada juga katakan bahwa bangsa Israel berseru kepada Tuhan, dan seruan itu adalah seruan bagaimana bangsa Israel menandakan bahwa ia sedang mencari dan mendekatkan diri pada Tuhan. Ia menyadari mereka bertobat dengan cara-cara hidup yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka mengubah cara hidupnya, berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan mendekatkan diri kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan melihat pertobatan mereka. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan tergerak hatinya untuk mengampuni orang-orang Israel, bangsa Israel ini, dan mendengarkan seruan bangsa Israel ini, maka Tuhan tergerak menolong bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang-orang Kanaan. Bahkan dalam cerita ini Tuhan memberikan kemenangan pada bangsa Israel. Kenapa Tuhan memberikan kemenangan? Ingat ayat 4, lalu berkatalah Debora kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah hari Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Ini kuncinya Bapak Ibu Saudaraku, mengapa bangsa Israel kembali menang melawan orang-orang Kanaan. Kuncinya, bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Selama 20 tahun yang lalu bangsa Israel ditindas oleh orang-orang Kanaan. Ketika mereka berperang dengan bangsa Kanaan, mereka terus kalah. Karena apa?
Tuhan tidak ada di depan mereka. Tetapi saat ini ketika mereka dipimpin oleh Deborah mengatakan, bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Itu artinya Tuhan mengambil bagian ikut di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan orang-orang Israel. Ini sebuah kunci yang penting untuk kita umat-umat Tuhan. Sebuah kunci untuk kita mampu menang atas pergumulan kita hari ini adalah meyakini bahwa Tuhan telah maju bersama dengan kita dalam menghadapi tantangan kita, dalam menghadapi segala pergumulan kita. Bukan karena kuat dan gagahku aku mampu menghadapi pergumulan hidup ini, tetapi kita melihat bahwa kita mampu menghadapi pergumulan kita karena Tuhan maju bersama dengan kita. Tuhan ada di depan kita, dan ketika Tuhan ada di depan kita bersama-sama dengan kita menghadapi pergumulan ini, maka firman Tuhan di sini sudah diingatkan, bangsa Israel menang atas orang-orang Kanaan, atas panglimanya Sisera, atas rajanya Yabin. Demikian juga kita, ketika Tuhan ambil bagian, maju bersama-sama dengan kita, ada di depan kita, menuntun, membimbing kita dalam kita menghadapi tantangan-tantangan kita di depan, maka percayalah bahwa kita akan berhasil dalam menghadapi tantangan apapun karena kita bersama dengan Tuhan. Demikian sabda firman Tuhan. Jangan lupa ikut sertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau saat ini Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu dan mengingatkan kami untuk kami mengikut sertakan Engkau dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi pergumulan kami masing-masing. Tuhan, berkati kami, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kiranya firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini senantiasa akan terus mengingatkan kita, dan kita akan terus percaya akan kuasa Tuhan. Kalau saat ini kita merasa melemah, cek apakah hari ini memang kita perlu untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari kita cek bersama-sama dalam kehidupan kita, dan kita akan melanjutkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menghidupkan firman Tuhan yang sudah kita renungkan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat melakukan aktivitas kita kembali, dan Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai engkau dalam setiap kehidupanmu, dalam keluargamu dan pekerjaanmu. Berkat Tuhan ada untukmu saat ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.